Halo sahabat YouTube, ini adalah regulator dari Greyhound Direct Classic. Dan ini sebelumnya sudah saya tes tekanan regulator atau tekanan OP bawaan pabrik di unit saya ini adalah di 13 MPa atau 130 bar. Nah, ini bagian atas adalah penyetel atau settingan atau untuk nyeting tekanannya. Dan ini nanti akan saya setting untuk menambah tekanan ya. Pertama-tama yang saya lakukan adalah memberi penanda. Ini saya menggunakan spidol. Ini saya kasih penanda sebagai posisi awal atau posisi standar pabriknya itu di garis yang saya buat ini. Jadi tujuan penanda ini adalah agar tidak lupa nanti saat kita memutar, menambah atau menurunkan tekanannya itu tidak lupa posisi awalnya. Dan untuk menyetelnya ini sebenarnya cukup mudah ya. Cukup sediakan kunci pas ukuran 12 dan juga obeng min. Nah, dan ini piston regulatornya. Dan ini akan saya lepas ringnya untuk mengeluarkan pistonnya. Jadi piston ini hanya ditahan oleh ring ini. Dan untuk melepas ring ini saya menggunakan tang model seperti ini, dan teman-teman mungkin punya cara lain yang lebih simpel ya. Nah, ini penampakan piston regulatornya. Dan ini ring penguncinya. Dan ini regulatornya sampai basah kuyup seperti ini karena pelumasnya banyak sekali. Ini akan saya lap dulu supaya tidak lunyu atau tidak licin. Nah, ini sudah agak sedikit kering lah. Untuk mengeluarkan pistonnya sebenarnya bisa dilakukan dari atas juga, yaitu dengan cara melepas bagian setelan regulatornya. Nah, ini dilepas semua, dicopoti semua, lalu disogok dari atas sampai pistonnya keluar. Tapi saya akan melakukannya dengan cara yang lebih mudah tanpa harus mengeluarkan bagian atas, yaitu dengan menggunakan skrup ini. Ini dicolokkan ke lubangnya, lalu nanti ditarik pelan-pelan. Lubang ini halus mulus, tidak ada dratnya, tidak ada ulurnya. Nah, ini dicolok aja pakai skrup ini, terus diputar sedikit sehingga skrup ini sudah terasa ngunci. Nah, ini tinggal ditarik aja. Nah, ditarik seperti ini. Nah, ini pistonnya sudah keluar beserta dengan isi-isinya, yaitu dispring. Nah, ternyata jumlah dispringnya, nah bisa dihitung ya, itu ada 12 keping. Dan posisi susunannya dispring ini seperti di unit HW100, dan dispringnya ini sudah coklat, sudah menggunakan besi baja mungkin, tidak seperti dispring yang putih kilang-kilang itu. Nah, ini lagi-lagi kelomoh sampai basah kuyup seperti ini. Ini nggak tahu, mungkin dulunya di sana di pabriknya itu direndam dengan pelumas mungkin ya. Nah, susunan dispringnya ini cukup mudah sekali, jadi nggak usah khawatir nanti bingung cara nyusunnya bagaimana. Ini cukup dibolak-balik dengan susunan 2 keping per 2 keping. Nah, ini adalah housing dari valve atau dari piston regulnya. Nah, itu kelihatan ya, yang kuning-kuning kilang-kilang itu adalah skrup atau baut setelan tekanan. Nah, ini ada lubang. Nah, kelihatan nggak? Itu ada lubang kecil. Itu adalah lubang pernapasan dari piston atau dari ruang piston dispring. Jadi lubang itu tembus ke bagian sini. Lubangnya kecil sekali, itu mungkin seukuran jarum yang paling kecil itu lubangnya. Jadi lubang itu nembus ke luar, dia sebagai lubang pernapasan, lubang hawa. Jadi dispring dan pistonnya itu tidak vakum di dalam.
Dan ini adalah lubang masuknya angin dari tabung utama. Jadi masuknya angin dari tabung utama itu dari lubang yang ini menuju ke lubang kecil yang berada di tengah. Nah, itu lubang kecil itu adalah lubang masuknya angin dari tabung utama. Lalu masuk lagi melewati jalur yang berada di pistonnya itu. Nah, ini ada lubang ya. Nah, itu lubangnya melewati jalur itu untuk masuk ke dalam ruang valve. Oke, ini akan saya pasang lagi. Jadi seperti inilah jeruan atau isi dari regulator Greyhound T-Rex klasik. Dan mungkin dari Greyhound T-Rex yang bulbub sama juga isinya seperti ini. Yang beda hanya bentuknya karena menyesuaikan besar tabungnya. Kalau bulbub kan tabungnya kecil ya, jadi fisik dari regulatornya itu kecil, tapi susunannya itu sama. Di springnya sama, pistonnya itu juga bahannya sama. Nah, pastikan pemasangan rem sudah tepat, yaitu kalau sudah bisa diputar seperti tadi itu berarti sudah tepat ya. Nah, ini sudah terpasang seperti semula tadi. Dan sekarang tinggal caranya untuk menambah tekanan dari regulator. Sebelum memutar baut setelan, ini harus dikendurkan dulu ya. Jadi ini menggunakan kunci pas ukuran 12. Terserah mau menggunakan kunci pas boleh, mau menggunakan kunci Inggris boleh. Yang penting fokus utamanya adalah mengendurkan atau melonggarkan mur pengunci dari setelan regul. Ini saya menggunakan kunci Inggris. Nah, yang penting ini kendur dulu aja. Jangan putar banyak-banyak ya. Yang penting kendur gitu aja. Nggak perlu sampai dilepas, nggak usah. Ini diputar. Nah, ini sudah kendur, sudah longgar. Kalau sudah seperti ini berarti regulator sudah bisa disetel, alias sekrup tengah atau baut tengah itu sudah bisa diputar. Ini saya menggunakan obeng min. Nah, diingat-ingat. Nah, fungsi dari tanda yang saya buat tadi adalah untuk menandai posisi awalnya. Jadi kita gesernya itu seberapa dan berapa banyak ke kanan atau ke kiri itu kita tahu. Jadi saat mau mengembalikan ke settingan awalnya, ya tinggal dipaskan lagi aja sesuai dengan tanda itu. Oke, ini akan saya putar. Karena saya akan menambah tekanan, jadi muternya seperti ini. Nah, ini kan posisi awal, posisi standar pabrik ya. Nah, diputar seperti ini. Dilihat pelan-pelan. Nah, itu saya putar, posisinya menjadi seperti ini. Nah, ini menambah tekanan. Nah, kalau untuk menurunkan tekanan ya diputar sebaliknya. Nah, ini akan saya lap tisu dulu untuk menandai posisi keduanya. Nah, di sini. Jadi ini adalah posisi kedua, posisi setelah saya memutar baut setelannya. Kelihatan ya. Nah, setelah setelan sudah pasti di situ, ya tinggal dikencengin lagi aja itu mur penguncinya ini yang bagian atas tadi. Saya. Ini saya menggunakan kunci dari pompa Hilpam. Kunci-kunci bawaan dari pompa itu bisa difungsikan juga. Nah, kalau sudah dirasa tekanannya pas atau setelannya pas, ya udah tinggal kencengin aja mur penguncinya supaya tidak
geser atau tidak berubah dengan sendirinya. Karena kalau mur itu lupa dikencangkan, itu mungkin masih ada kemungkinan eh, setelan regul akan berubah dengan sendirinya. Makanya ini mur ini perlu dikencangkan, nggak perlu kencang sampai kencang banget, yang penting set gitu aja ya. Nah, seperti ini. Oh iya, saat mengencangkan mur pengunci, ini kan setelan sedikit ikut memutar ya. Jadi ada baiknya setelannya dilebihkan sedikit. Nah, misalnya kan setelannya di sini. Nah, itu dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit supaya saat mengencangkan mur penguncinya itu, saat dia ikut memutar dan putarannya itu kembali ke titik setelan kita. Nah, seperti ini. Dan untuk hasilnya dengan perputaran setelan seperti ini, tekanan regulator yang awalnya 130 bar ini sudah naik menjadi 150 bar atau 15 MPa. Dengan bertambahnya tekanan regulator, otomatis power FPS juga naik tanpa harus menambah kekencangan per hammer ya. Jadi setelah regulator disetting atau ditambah OP-nya, ditambah tekanannya, power sudah naik, FPS-nya sudah bertambah. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.